Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Misteri Rezeki Manusia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kamu menghancurkan akhiratmu dengan duniamu? Bagaimana kamu memenangkan duniamu dengan mengalahkan akhiratmu? Bagaimana kamu mementingkan dunia kamu daripada akhirat kamu? Seperti itu maknanya. Kaifa tufsidu ta'ata maulaka azza wa jalla bi ta'ati nafsika wa hawaka wa syaitanika wal khalq. Bagaimana kamu merusak ketaatanmu kepada Tuhanmu dengan ketaatanmu kepada nafsumu, kepada hawamu, dan kepada setanmu, dan kepada makhluk. Kenapa engkau lebih mementingkan mentaati hawa nafsumu, mentaati hawamu, mentaati setanmu, dan mentaati makhluk daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa engkau lebih mementingkan itu? Kaifa tufsidu taqwaka bisyakwaka ila ghairihi. Bagaimana engkau merusak ketakwaanmu dengan mengadukan nasibmu kepada selain Allah? Ini adalah realita kita sehari-hari, bahwa kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ya. Kenapa? Ini dipertanyakan, kenapa? Menguntungkan, kalau akhirat tidak menguntungkan. Ya sekarang gini, waktu yang keboda, tapi kenapa duhurnya kelewat? Iya, kenapa sholatnya ketinggalan hanya karena gebot? Ya konon. Apa nyelatnya kayak Jadi hanya karena urusan gabah sampai sholat dikalahkan. Karena dagangannya lagi laris, sampai akhirnya larut malam. Sehingga akibatnya bangun subuhnya kesiangan. Dipertanyakan kenapa? Kaifa tufsidu ta'ata maulaka azza wa jalla bi ta'ati nafsika wa hawaka wa syaitanika wal khalq. Kenapa kamu lebih mentaati hawa nafsumu, lebih nurut sama manusia daripada sama Allah? Kenapa? Kenapa di sini bukan pertanyaan, tetapi lagi manglo sirah gini dibeli. Jadi bakal dijawab berarti beli paham. Mentaati setan. Kaifa tufsidu taqwaka bisyakwaka ila ghairihi. Kenapa ketakwaanmu kamu kalahkan dengan mengadukan, mengklaim
kepada orang lain. Syakwa ka ila ghairihi artinya kamu menceritakan keadaan kesusahan kamu kepada orang lain, mengadukan kesusahan kepada orang lain ini sama dengan komplain kepada Allah, tidak menerimakan keputusan Allah. Kenapa kamu tidak menerima keputusan Allah? Kenapa kamu mengadukan nasibmu kepada orang lain? Ditulis cep meneng aja ke bacoteka. Iya. Ngereces baik, ada kena kebenakan anu gimana? Terus kari cep meneng baik. Anak cinta kon dahar dereng, alhamdulillah. Sehat boten, alhamdulillah. Tuh beli duit ya, alhamdulillah. Aja lo kandan ning uang beli duit. Iya. Tuh. Ama ta'lamu anna Allah azza wa jalla hafizun lil muttaqina wa nasirun lahum. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah menjaga orang-orang yang bertakwa dan menolong mereka? Kenapa kamu harus ceritakan kepada orang lain? Kenapa nggak langsung minta sama Allah saja sih? Ini jadi masalah mungkin karena nggak paham juga sih. Ketika engkau bercerita tentang kesusahan kamu, entah banyak utang, entah lagi bertengkar dengan istri, atau karena lagi sakit yang gak sembuh-sembuh, apakah kamu yakin orang yang mendengarkan kamu itu iba kepada kamu? Belum tentu. Apakah dia mungkin berbagi rasa dengan kamu, melu nangis senyum belich, malah sering-sering puas ladas pisan. Artinya menceritakan kesulitan kepada orang-orang itu kan membesarkan rahasia pribadimu sendiri. Toh orang lain juga nggak bisa bantu nggak apa. Kamu cerita nggak punya uang sama orang lain terus dikiranya bantu kita. Prosedur sampai orang lain membantu kamu kan sangat panjang sekali, tidak semudah itu. Pertama, iya mau bantu kalau memang ada. Kalaupun ada juga kalau dia nggak butuh, betul nggak? Kalau dibutuh sendiri, ya nggak mungkin nolong orang lain dong. Setelah dia ada, uangnya ada, terus dia nggak butuh. Kalau dia nggak suka, kemudian lagi. Kalau orang itu percaya, kalau nggak percaya, ditambah lagi hubungan kamu dengan dia, hubungannya baik atau pernah ada sesuatu yang cacat, masih banyak banget kok. Ketika kamu minta tolong pada orang lain, orangnya akan membuka arsipnya. Kalau kamu dulu pernah menjahati dia, nggak bakal bisa nolong loh. Bikin game. Jadi bakal wadul-wadulan yang siapa itu aja. Silakan menghadap pada Allah, ya Allah nggak punya duit gitu, itu aja kok sebenarnya. Yang jelas adalah Allah menjaga orang-orang bertakwa dan Allah selalu menolong mereka. Orang yang bertakwa itu selalu ditolong Allah kok. Waradun anhum, dan akan menjawab mereka. Wa mu'allimun lahum, dan akan mengajari kepada mereka bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya, bagaimana cara menyelesaikannya. Allah yang ngajarin kok. Wa mu'arrifuhum binafsin, Allah akan memperkenalkan sendiri kok pada kamu. Wa akhidun bi'aidihim wa yunajjihim minal makarihi, dan Allah akan nenteng tangan mereka,
akan membantu mereka, maksudnya wa akhidun bi'aidihim, artinya akan ditarik tangan mereka, wa yunajihim dan makarin, akan menyelamatkan mereka dari segala macam bencana. Yang penting bertakwa aja dulu kamu. Kalau sampai sekarang tidak ada pertolongan Tuhan, jangan-jangan kamu belum bertakwa. Mana buktinya? Yang masih waktu ini bangsa jin sih. Iya. Lebih mementingkan dunia. Iya. Lebih mementingkan bisnis daripada kewajiban-kewajiban kamu. Wa nazirun ila qulubihim, dan Allah juga melihat hati mereka. Wa raziqu min haitsu la yahtasibuna, Allah yang berikan rezeki mereka secara tidak disengaja, secara tiba-tiba, di luar perhitungan semuanya. Yuk mari kita mengingat sekali lagi, kamu kan sering dapat rezeki kan? Banyak mana yang pernah kamu duga, yang dan tidak pernah kamu duga. Hampir semua rezekimu datang tanpa kamu duga kok. Malah yang diharap-harapkan nggak datang-datang kan? yang nggak duga-duga datang. Jadi rezeki yang tidak min haitsu la yahtasib itu tidak mesti harus melalui prosedur usaha, melalui kamu membajak tanah, menanam, memupuk, memanen, menjadi gabah, digebot, baru dijual, baru jadi uang. Prosesnya panjang. Terlalu banyak rezeki kamu yang tidak melalui proses, ujung-ujung dapat sih. Bahkan kalau kamu itu jadi orang kaya miliarder, kalau kerjaan kamu sebagai pegawai negeri yang gajinya 3.500.000, sok kumpulin 100 tahun bisa bikin rumah nggak? Sebulan bisa nabung 500.000, berapa ratus tahun bisa bikin rumah. Tapi ternyata ketika kamu bisa bikin rumah, coba diingat-ingat dari mana? Bukan tabungan gaji kamu kok, rezeki yang tidak diduga-duga. Iya, terbeli. Ya, dari proses usaha ya, yang terduga ya. Tapi juga masih ada kausalita. Orang itu menolong kamu karena dulu orang masih ingat kamu pernah nolong dia. Makanya orang itu ingin balas budi ya. Atau juga orang menolong kamu karena dia tidak menemukan jalan menyelesaikan persoalan kecuali kamu yang bisa menyelesaikannya. Ya kan, sebagai imbalan jasa dikasih uang. Satu hari ada orang yang pengen kaya. Saya bilang, enak juga orang miskin, saya bilang. Jawab dia, di mana enaknya orang miskin? Ya enak orang kaya lah. Kalau orang kaya kan duitnya ada, kan beli mobil ada, mau naik haji bisa, nyekolah anaknya bisa. Kalau orang miskin, tetapi karena dia bertekad bulat, tetap ngotot pengen kaya. Kalau nggak kaya nggak usah hidup lah, percuma gitu. Ya akhirnya saya kasih amal-amalan, doa lah kepada dia yang diduga dia tidak bakal mampu. Tak payah amalan sih, kira-kira orang bisa ngelakuin aneh. Yaitu suruh baca salawat sallallahu alaihi Muhammad 80.000 kali sehari. Ukurannya kalau tidak dengan puasa atau tidak dengan uzlah, sulit selesai. Ya, kalau di rumah nggak bakal terjadi. Karena orang kalau tidak puasa semangatnya lemah. Kalau pengen kuat semangatnya sambil puasa. Rupanya dia kerjain. Bisa dikerjain. Satu ketika dia sedang tawang gitu lewat, ada mobil mewah, mobil Mercy barangkali.
bannya kempes, dia bantu ganti ban serep, lalu dikasih uang 5.000 lah gitu. Dia nolak, nggak usah, sama tolong aja. Orang kayanya kan kok ada juga orang yang baik hati dikasih uang nggak mau. Ya sini dikasih kartu nama, kalau ke Jakarta mampir deh, iya deh makasih. Ya, tiba-tiba ketika dia sedang ke Jakarta ingat punya kartu nama itu, mampir. Ditanya ada nggak ya tanah yang kira-kira 10 hektar, kira-kira segeplek lah gitu. Ya mulutnya dengan tidak sengaja ada, padahal dia nggak tahu tuh ada. Ya, datang ke sini dia nanya-nanya ada. Dia beli waktu itu ya bangsal 50.000 lah, 50.000. Dijualnya 200.000 per meter kali 10 hektar. Sepisan deh, seumur hidup sugi. Hanya sekali kok. Kapan dia bisa ngambil uang sebanyak itu? Dari hasilnya dia bisa beli sawah 20 hektar. Ya kan? Nah itulah kan seperti itu. Ujuk-ujuk. Termasuk kamu terlahir dari orang kaya, itu juga sama. Di luar dugaan kamu kan. Kalau keluarnya di perutnya Bitarmi, Kang Burung Oyos, nah, itu pasangan. Tiba-tiba ada orang dapat warisan dari Amerika, dia nggak tahu. Hanya dulu pernah ketemu sekali, akhirnya nggak tahu lah. Ujung itu udah wasiat. Ya begitulah kira-kira. Kalau ingin tahu cerita orang-orang kaya, baca biografi Onassis, Howard Hughes, Adnan Khashoggi. Semua ceritanya semuanya kebetulan aja. Ya, miliarder, triliuner di dunia ini semuanya kebetulan. Dan Khashoggi itu orang terkaya Saudi di Amerika itu apa sih? Sekolah kedokteran, gagal. Baru tinggal satu gagal, lontang-lantung dia akhirnya tukang beliin truk. Modal tuh, dirapin, dijual lagi. Lama-lama akhirnya dia menyewakan truk. Karena banyak temannya, akhirnya orang-orang Saudi mau ke Amerika, mau nyewa rumah, mau nyewa truk melalui dia. Jadi broker lama-lama. Ketika Saudi akan mempersenjatai, modernisasi persenjataan militernya, Adnan Khashoggi yang jadi perantara. Dia Saudi. Ya, Onasnya juga begitu. Howard Hughes juga begitu. Ya, sebenarnya secara kebetulan kok itu sampai terakhir tidak ada apa-apa di dalam rumah, rezekinya didatangkan oleh Allah. Kayak Siti Maryam, ulama dakhala alaihi Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ulama dakhala ya, ulama. Jadi bukan sekali. Ulama, setiap saat dia datang, kok ada pokakak ayam, ada sambal goreng. Yang ngirim siapa? Nanti besoknya lagi ke situ segala makanan ada semuanya. Wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Lalu jangan dikatakan itu ke Siti Maryam. Ya kamu juga bisa kalau persyaratannya sama sih. Dulu tahun 90-91 di pasaran sini belum ada apel, anggur, belum ada jeruk, pisang belum ada. Ya masih pelem pisang muli lah paling. Di hutan di mana? Di Loyang tuh sumur santri. Itu adanya ini pakai dari mana apel nih? Tahu. Ada anggur, ada apa yang nggak tahu. Ya artinya begini,
Kalau saya di sini di rumah ada rambutan, ya kan? Nanti ada rokok, ada garam, ada buah mangga, hijau. Yang nganterin ya tamu lah. Sing pada jalur kemat kayak. Tapi kalau ketika saya di hutan yang nganter siapa? Kamu juga bisa dianterin mau. Kalau syaratnya sama. Yakin dia bisa ngantar rezeki. Jadi tidak ada bedanya diantar oleh makhluk Allah yang disebut manusia atau yang diantar oleh makhluk Allah yang disebut malaikat. Nggak ada beda, semuanya makhluk. Jadi, apa bedanya? Yang ngantar Haji Ahmad sama makhluk juga. Yang ngantar malaikat ya makhluk juga. Yang ngantar jin makhluk juga. Malah saya lebih terhormat yang ngantar Haji Ahmad dong. Daripada yang ngantar jin mah. Lebih terhormat kok. Karena sebangsa saya kok. Ya kan gitu. Itu min haitsu la yahtasibu, itu seperti pemahaman yang sama sekali kamu tidak pernah menduga dengan cara apapun yang belum pernah kamu pikirkan. Dan itu pasti terjadi. Kalau kamunya bertakwa, gitu aja.